Ya, teman-teman anggota Komisi 10 dan ketua terpilih pada hari ini yang terhormat dan hadirin fraksi Balkon, terima kasih sudah mendampingi. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita semua merasa bersyukur. Ini mungkin raker terakhir nggak ya? Iya ya, terakhir ya. Kecuali ada pariwisataan. Oh iya ya. Pariwisata. Kecuali jika RUU kepariwisataan, mudah-mudahan nanti memberi kesempatan kita untuk nanti mungkin Ibu Ledia bisa sedikit nanti menyinggung perkembangan terkait itu ya, terkait RUU ini. Dan teman-teman semuanya, hari ini kita sudah rapat dihadiri oleh lebih dari separuh unsur fraksi dan dengan demikian sudah memenuhi pasal 281 ayat 1 Tatip DPR RI. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami membuka rapat kerja hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda hari ini tunggal, yaitu membahas penyesuaian RKAKL Kementerian Parekraf Bapak Rekraf RI sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Setuju ya? Tunggal ya? Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satu tugas komisi di bidang anggaran adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran bagi kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerjanya berdasarkan sinkronisasi alokasi anggaran kementerian maupun lembaga oleh badan anggaran. Nah, sebelum Mas Menteri menyampaikan paparan atau penjelasan dari meja pimpinan, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan anggaran. Dan hari ini merupakan rangkaian pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025 yang ketujuh kalinya. Mudah-mudahan kita nggak bosen ya. Ini ketujuh kalinya tuh khusus untuk RAPBN tahun anggaran 2025. Bayangkan selama 5 tahun ini sudah berapa puluh raker dan berapa ratus RDP terkait dengan berbagai hal, bukan hanya anggaran tapi juga pengawasan dan juga peraturan ya, seperti RUU itu. Baik, nah raker kali ini merupakan pengambilan keputusan untuk menetapkan pagu definitif. Nah, untuk itu dari meja pimpinan kami meminta anggota Badan Anggaran Komisi 10 DPR RI, Bapak Kadafi, untuk menyampaikan informasi atas hasil pembahasan RKAKL tahun anggaran 2025 untuk Kemenparekraf Bapak Rekraf RI di Badan Anggaran. Kami persilahkan. Baik pimpinan, saya akan langsung membacakan sesuai dengan hasil pembahasan panja belanja pemerintah pusat dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2025. Bersama ini disampaikan beberapa hal berkenaan dengan anggaran di Kemenparekraf. RAPBN 1.768 miliar, maka APBN kesepakatan masih di angka yang sama, yaitu 1.768 miliar. Tetapi di dalam itu ada catatan yang mudah-mudahan nanti bisa terus kita kawal bersama dengan semangat yang luar biasa, yaitu berkenaan dengan catatan bahwa alokasi anggaran Kemenparekraf khususnya untuk pariwisata agar mendapat perhatian karena bisa menimbulkan multiplier effect terhadap tenaga kerja. Jadi berkenaan Kemenparekraf ini kami kemarin berjuang di anggaran belanja pemerintah pusat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan untuk penyesuaian dengan pergantian pemerintahan di periode berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Davi.
Jadi saya ulangi lagi, tadi disampaikan berdasarkan surat dari Ketua Banggar kemarin perihal penyampaian hasil pembahasan Pagu alokasi anggaran belanja Kemenparekraf Baparekraf RI tahun 2025 sebesar 1.747.347.951.000 rupiah. Dan disampaikan bahwa pembahasan sudah dilakukan cukup panjang dan teman-teman Banggar sudah berusaha. Kami dari meja pimpinan tetap berharap alokasi anggaran yang ada ini tetap bisa dimaksimalkan untuk mencapai target-target prioritas nasional dan kementerian. Nah, selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kepada Mas Menteri untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda raker hari ini. Jadi sedih ya. Kami persilakan Mas Sandi, mungkin bukan paparan lah, apalah pokoknya namanya, karena hari ini adalah rapat yang sangat spesial gitu ya, walaupun tadi kita sudah mendengar tidak ada penambahan anggaran, namun saya yakin nih Mas Sandi dan jajaran tetap bersemangat untuk memajukan pariwisata dan ekraf di Indonesia. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Hatifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Indonesia Maju. Saya tidak ingin larut dalam farewell mode, tapi seperti biasa kita akan mengawali dengan pantun pembuka untuk mencairkan suasana. Candi Borobudur memiliki sejumlah keunikan. Kemegahannya sangatlah terkenal. Parekraf Indonesia terus kita tingkatkan. Walaupun anggaran tidak naik, tapi target nasional tercapai. Adik Bang Dul namanya Atun. Boleh dilihat, jangan disenggol. Mesti anggaran tetap 1,7 triliun. Harus tetap gercep, geber, dan gaspol. Yang kami hormati Bu Hatifah, Bu Ledia, Bang Davi, Kak Rosi, Mbak Rati, dan juga saudaraku Dewi Koryati. Hari ini saya sangat berbahagia kita bisa berkumpul kembali. Ini kali ketiga di waktu yang sangat singkat ini kita berkumpul untuk membahas RKA-KL 2025. Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 DPR RI, anggota Dewan yang terhormat, mengacu pada agenda kita akan membahas penyesuaian dan juga hasil pembahasan di Banggar. Ada 5 poin, yaitu 1 highlight, surat bersama, ada persandingan pagu, dan juga ada justifikasi usulan tambahan anggaran tahun 2025. Merujuk surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas tanggal 19 Juli terkait pagu anggaran dan penyelesaian rencana kerja, maka pagu anggaran 2025 sebesar 1,7 triliun 768 miliar sekian. Dan ini sama dengan besaran pagu indikatif. Bapak Ibu yang saya hormati, kami telah menyampaikan rincian pagu anggaran 2025 per fungsi, per program, per jenis, per sumber dana tanggal 30 Agustus dan 60 September 2024, dan angka tersebut masih sama dengan yang kami sampaikan pada raker-raker sebelumnya, dan hingga saat ini kami tidak menerima penyesuaian alokasi pagu untuk 2025 sebagaimana tertuang pada slide 4, 5, 6, dan 7 yang kami telah sampaikan.
Justifikasi usulan tambahan untuk Satker juga telah kami sampaikan pada raker sebelumnya dengan dilengkapi penjelasan komprehensif dan dari masing-masing Satker. Percayalah Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 10, pimpinan Komisi 10 DPR RI yang kami cintai, kami banggakan bahwa setiap sen yang akan diberikan amanah kepada kami, walaupun tidak ada peningkatan, 1,7 triliun ini uang banyak. Ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan yang lain, kami patut bersyukur. Ini uang yang tentunya akan kami gunakan setiap sennya untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas 2045, dan tentunya setiap sennya juga akan kami perjuangkan untuk dua pilar utama tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Bu Hetifah dan rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, kami tetap optimis. Walaupun anggaran tidak naik, sudah diputus, tapi semangat kami maju terus. Mudah-mudahan ini bisa terus menjadi penyemangat kita. Namun kami juga sekali lagi memohon masukan, arahan, dan dukungan Bapak Ibu semuanya, karena pembahasan hari ini akan membawa hasil bagi kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami akhiri dengan dua pantun penutup, buah duku, buah markisa, buah manggis, buah rambutan. Semangat terus membangun bangsa untuk parekraf berkualitas dan berkelanjutan. Pergi ke Papua, lihat cendrawasih. Alamnya indah sebagai karunia. Kepada Komisi 10 kami ucapkan terima kasih. Semoga semua selalu sehat, sukses, dan bahagia. Itu dia ada Siang-siang pantun makan otak-otak. cendrawasih. Weh, cakep. Kuliner khas terbuat dari ikan. Cakep. Tidak ada gading yang tak retak. Jika ada hilaf dan salah, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Mas Menteri untuk pesan-pesan singkatnya dan semangat singkatnya. Hati berbunga banyak cintanya. Gejolak perasaan terasa di dada. Terima kasih Mas Sandi atas kerjasamanya. Siap gaspol dimanapun Mas Sandi berada. Wah, mudah-mudahan ya masih terus berada di tempat tempat di mana Komisi 10 berada gitu. Teman-teman mohon doanya ya. Bisa, tidak harus di Kemenparekraf, tapi tetap menjadi mitra Komisi 10. Jadi teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan, dan saya berharap ini kepada teman-teman yang mewakili masing-masing Poksi untuk menyampaikan persetujuannya terkait dengan anggaran dari Kementerian Mitra Terbaik kita ini. Pertama kepada perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan, Ibu Rosi tadi sudah dikasih hadiah pantun cendrawasih, silahkan dibalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua beserta anggota Komisi 10, saudara saya Mas Menteri dan jajarannya yang sangat penuh dengan berpantun ria. Saya dari fraksi PDIP menyatakan satu saja yang perlu disampaikan, bahwa banyak program-program Kemenkrab yang di daerah, bagaimana kalau setiap event itu selalu berkoordinasi dengan provinsi yang terkait. Karena beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan tuh sayang sekali provinsi yang kita laksanakan di tempat dilaksanakan itu mereka
kurang informasi. Seandainya misalkan ada juga event begitu, mereka mau juga mengadakan berkolaborasi dengan event-event Kemenkrab. Tidak banyak yang saya sampaikan, bahwa anggaran yang ditetapkan sudah ini dari fraksi PDIP menyetujui dengan catatan beberapa hal agar program-program ini yang sudah dilaksanakan walaupun anggarannya tidak naik, tapi program-program yang telah dilaksanakan itu bisa dilanjutkan kembali dengan secara efisien dan efektif. Sebelum saya tutup, saya juga mau berpantun nih. Ke Pulau Seribu naik perahu, singgah sejenak menikmati senja. Kini saatnya kita berlalu, terima kasih atas semua kerjasamanya. Satu lagi ya, jalan-jalan ke Ubud nan elok, menyusuri sawah penuh pesona. Meskipun kini kita berpisah, kenangan indah tak akan terlupa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan, Ibu Rosyati. Mudah-mudahan ya Bu, apa yang disampaikan Ibu, kalau dari pengalaman kami sih, hubungan antara Kemenparekraf dengan provinsi, kalau di dapil saya, waduh, udah sangat luar biasa, bahkan menjadi sumber inspirasi. Satu program kementerian langsung diadopsi dan dikembangkan dengan lebih besar, lebih banyak gitu ya. Jadi ini luar biasa pengalaman di provinsi kami. Mudah-mudahan itu juga terjadi nanti di provinsi Ibu. Izinkan saya mewakili fraksi Partai Golkar. Kami tentu saja merasa sangat berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selama 5 tahun belakangan ini menyelenggarakan berbagai program kegiatan yang sangat luar biasa, bukan saja terkait dengan pertumbuhan ekonomi khususnya pasca Covid, tapi juga di dalam upaya melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya lain, memajukan sumber daya manusia ya di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, mengangkat rasa percaya diri anak-anak muda, pelaku-pelaku parekraf di desa-desa gitu yang sebelumnya tuh mungkin tidak pernah terjadi ya, tidak pernah membayangkan. Dan Mas Menteri mengunjungi entah ya berapa ratus titik ya, saya juga susah menghitungnya, tetapi setiap kunjungan itu menjadi satu bagian yang sangat berharga untuk membuat atau memotivasi para pelaku parekraf bukan saja memulihkan diri ya, tetapi berkembang dengan lebih baik dan siap mendunia. Nah, sehubungan dengan tren-tren positif yang sudah terjadi dari apa yang dilakukan oleh Mas Menteri beserta seluruh jajaran yang luar biasa semuanya, terima kasih Bu Giri, Pak Bayu, Pak Har, Mbak Diah, Ibu Desi, ya Pak Nil, dan juga mungkin Bu Made, Mbak Kiki yang hadir, dan seluruh teman-teman semuanya. Saya di sini membacakan sikap dari fraksi Partai Golkar. Jadi kesepakatan dari hasil sinkronisasi pagu definitif tetap 1.347.347.951.000. Jadi sesuai dengan nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2025. Dengan kata lain, tidak terdapat penambahan maupun pengurangan anggaran. Dan tentu saja kami tetap berharap bahwa ke depan apa yang kita cita-citakan, mewujudkan pariwisata yang berkualitas, yang berkelanjutan, dan juga pengembangan ekonomi kreatif ya yang begitu beragam, tetap ya bisa kita lanjutkan. Dan fraksi Golkar juga memandang bahwa sesungguhnya tambahan anggaran itu sangat diperlukan. Nah, mudah-mudahan dengan ruang fiskal yang ada ke depan masih ada kemungkinan, walaupun pada saat ini kami dengan terpaksa ya menyatakan menyetujui RKA Kemenparekraf Bapparekraf RI pada tahun 2025 ini untuk disahkan dalam pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna
terdekat. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada Mas Menteri dan jajaran, tetap gigih memperjuangkan berbagai hal yang menjadi cita-cita kita bersama. Rasa rindu tiba-tiba menghantui. Ingin bertemu takut ada yang cemburu. Anggaran Kemenparekraf kami setujui, siap menyongsong era yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, fraksi Partai Gerindra diwakili oleh Prof. Prof. Azam ya. Ini kata orang bukan cuma sikap pandangan tapi fatwanya katanya ditunggu dari Bang Ali Zamroni, atau memang Prof. Johar juga bisa ya mewakili fraksi Partai Gerindra. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota khusus 10 yang berbahagia, saudara menteri, seluruh jajaran. Saya diminta oleh Pak Ali sebagai kepoksi untuk bicara ya pada hari ini. Ya, seperti biasa kami fraksi Gerindra prihatin dengan kecilnya anggaran ya, Kemenparekraf ini. Tentu kita tahu berulang-ulang kami dari seluruh anggota fraksi Gerindra memperjuangkan. Ya, kita tahu income terbesar di negara kita ini setelah pajak yaitu pariwisata. Tapi anggarannya masih jauh ya, kecil sekali, jadi tidak sebanding. Ya mudah-mudahan nanti Pak Ali sebagai ketua Kapoksi akan terus perjuangkan kepada presiden yang baru terpilih. Ya, karena kita tahu beliau dekat dengan presiden. tetap perjuangkan agar anggaran ini layak, ya layak. Insyaallah kita akan sama-sama berjuang untuk pariwisata kita yang begitu dahsyat luar biasa dan pariwisata. Dan kami tentu pesan dari Kapoksi menyetujui anggaran ini walaupun kecil. Secara resmi kami menyetujui. Kemudian ada satu, ya tadi malam kami baru pulang dari luar. Terulang lagi apa yang terjadi pada waktu lalu kita mau masuk ke pelabuhan kita. Ya, kemarin serempak berapa pesawat masuk, kita heran ya, kok nggak berubah. Begitu masuk di imigrasi itu tamu-tamu asing ini ada ratusan, waduh susahnya berurusan, dibariskan, diapakan. Waduh, seperti gimana mereka ini bisa menikmati, baru masuk pintu saja sudah seperti itu. Nah, selesai imigrasi, ya begitu lama, ya, kemudian mereka menunggu barang. Nunggu barangnya kami hitung dengan teman-teman lebih 1 jam. Bagasinya baru bisa diambil. Itu ajab yang kedua. Ajab yang ketiga melewati biaya cukai itu kan harus ada ya form atau apa segala macam, itu lagi mereka bingung. Jadi masuk saja ke tempat kita ini susah bagaimana di dalam kan. Ini kan jadi cerita bagi mereka. Dan ini tidak berubah. Bertahun-tahun kita lihat tidak ada perubahan apapun. Jadi begitu datang sudah lelah, turun dari pesawat sudah lelah, ditambah lagi. Ya, kita saja menunggu barang itu 1 jam lebih, tambah lagi imigrasi bagi mereka lama. Ya kira-kira hampir 2 jam setelah turun dari pesawat baru sampai. Nah, kita bisa bandingkan dengan negara sebelah kita, ya, Singapura, Malaysia itu begitu turun dari pesawat, kita jalan ke imigrasi, kita jalan sampai ngambil barang sudah ada barang tuh, koper kita sudah di situ. Jadi tidak sempat menunggu seperti yang kemarin, luar biasa. Nah, di Medan juga. Medan Kuala Lumpur hanya 45 menit, tapi nunggu barangnya 1 jam, nunggu bagasi kita. Cemana ini, ujung tombak kita seperti ini. Jadi saya harap Menteri bisa membicarakan dengan Menteri yang terkait, rubahlah ya, kita tidak di zaman dulu berlomba-lomba. Kemarin kita lihat di Maroko begitu mudahnya orang diservis masuk, apalagi kemarin di Cina. Ya, kita tidak berhadapan apa-apa, cukup paspor kita diletakkan dengan scan gitu, langsung terbuka pintu, tidak ada bertemu orang-orang yang susah gitu. Jadi kapan kita berubah? Kalau begini terus pelayan kita, baru masuk pintu sudah disusahkan.
Kalau nggak susah ya nggak bangga kita kan. Jangan seperti itulah. Ini harapan kami. Terima kasih Pak Ali. Mudah-mudahan anggaran pariwisata ini di presiden yang baru nanti akan lebih besar dan lebih hebat tentunya. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kita aminkan doa-doanya ya Prof. Selanjutnya kita beri kesempatan fraksi Partai Nasdem kepada Mbak Ratih Megasari Singkaru selaku Kapoksi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh anggota komisi, lalu Mas Menteri beserta seluruh jajaran, insya Allah semua selalu dalam kondisi sehat. Pertama terkait anggaran, sama dengan teman-teman yang lain, prihatin tentunya kita juga, saya yakin Mas Davi dan kawan-kawan yang ada di Banggar sudah berjuang tentunya untuk bisa angkat anggaran Kemenparekraf itu agar mendapatkan penambahan sesuai usulan kita, namun ternyata hasilnya memang masih tetap di angka 1,7. Tapi Kemenparekraf ini menurut saya satu kementerian yang daya tahannya tuh luar biasa sekali, karena dengan sudah diberikan tantangan luar biasa, karena kita jangan lupa kita pernah dihadapkan dengan COVID, tapi dengan anggaran yang juga tidak seluar biasa itu, tapi Kemenparekraf bisa mempertahankan kinerjanya, bahkan outcome-nya itu sangat luar biasa, apalagi pasca COVID itu juga perkembangan pariwisata kita juga Masya Allah justru bertambah baik gitu ya, Alhamdulillah. Jadi saya apresiasi setinggi-tingginya untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Lalu juga selebihnya Mas Menteri, saya ada aspirasi karena ini kami dari fraksi Nasdem memiliki concern yang sangat tinggi terkait isu tentang pemasangan Catra Borobudur, yang dimana ini juga merupakan concern kami dari salah satu pimpinan MPR kami, yaitu Ibu Lestari Murni. Beliau juga sudah melakukan penyerapan aspirasi dari Perkumpulan Ahli Arkeolog Indonesia, yang dimana Catra ini kami dari fraksi Nasdem ingin menyampaikan bahwa ingin mendorong pemerintah, karena tadi sebelumnya di Kementerian Kemendikbudristek kami juga sudah menyampaikan hal yang sama dan ingin menyampaikan hal yang sama juga kepada Mas Menteri dan kawan-kawan, bahwa tolong harus lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang berdampak pada warisan budaya leluhur kita, karena setiap langkah keputusan yang berdampak ini harus berlandasan kajian komprehensif dan tentu harus mengikuti prosedur yang benar dan memperhatikan rekomendasi para ahli arkeologi gitu ya. Dan perlu diingat bahwa rencana ini masih memicu kontroversi dan resistensi dari berbagai pihak, termasuk Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia yang menilai kajian dasar yang digunakan ini sebenarnya tidak memenuhi standar akademis dan proseduralnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jadi kami dari fraksi Nasdem ingin menegaskan kembali bahwa tentunya pemerintah harus memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan sangat matang. Itu sangat penting untuk menjaga keaslian dan juga nilai budaya Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia yang ada di Indonesia ini. Lalu Mas Menteri, tentunya kita sebagai rakyat Indonesia tentu selalu punya cita-cita bahwa kita tidak mau melulu menjadi konsumen budaya dari luar gitu, karena kita itu banyak produk budaya lokal kita sebenarnya yang sangat kita bisa globalkan tanpa menghilangkan kearifan lokalnya. Mungkin cita-cita besarnya adalah seperti itu, dan saya rasa semua kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Kemenparekraf RI di setiap daerah khususnya pas COVID itu sudah sangat membantu para mereka yang berada di sektor parekraf itu sangat terbantu. Jadi insya Allah dengan 1,7 yang disediakan gitu ya, mudah-mudahan di 2025 nanti bisa lebih baik lagi, terusnya nanti pada saat pemerintahan baru, dan insya Allah
transisinya nanti berjalan juga dengan baik dan lancar, semua program prioritas juga tetap bisa dilanjutkan, terkhususnya bagi program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Jadi dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan ini fraksi Partai Nasdem menyetujui anggaran Kemenparekraf tahun 2025 sebesar 1,7 triliun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita dengarkan pandangan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Kadafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan juga saya banggakan, pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10. Yang saya banggakan dan juga saya cintai ini Mas Menteri beserta segenap jajaran Kemenparekraf. Saya langsung saja, tentunya anggaran dengan tidak naiknya anggaran Kemenparekraf, maka otomatis ini ada penurunan anggaran dibandingkan dengan tahun lalu. Kita ketahui bahwa tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya Kemenparekraf ini sangat berperan dalam menggerakkan ekonomi kreatif di setiap daerah-daerah. Event-event Kemenparekraf, kegiatan-kegiatan Kemenparekraf sangat mendorong kreativitas dan bergeraknya tumbuh para pelaku ekonomi kreatif. Tentunya dengan turunnya anggaran ini kami berharap Mas Sandi bisa melihat, mengkaji seperti apa prioritas dalam pengolahan anggaran agar setiap kelebihan yang selama ini yang sudah optimal kita jalankan jangan sampai turun kualitasnya. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa bicara pariwisata ini adalah bicara sesuatu hal yang selalu menjadi pembicaraan generasi muda. Oleh karena itu, Mas Sandi, kami berharap dengan anggaran yang memang ya boleh dikatakan sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan tidak mengurangi kreativitas kita dalam terus mendorong pariwisata kita bisa bersaing dengan tempat-tempat wisata-wisata kelas dunia maupun juga kelas nasional. Mungkin itu tidak panjang lebar dari saya, Mas Andi, sudah banyak kita membahas berkenaan perencanaan, mudah-mudahan nantinya dengan peralihan pemerintahan baru dan tentunya juga ya kita berharap pariwisata ini tetap menjadi unggulan karena kita ketahui bersama kita ingin membukakan diri dan hari ini mata dunia sangat tahu dengan Indonesia dan mudah-mudahan dengan anggaran yang memadai maka akan lebih cepat. Ibarat kata kalau bisa berlari ngapain harus jalan pelan-pelan untuk memajukan pariwisata kita. Saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui anggaran dari Kemenparekraf dan saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Bali sore hari, singgah sejenak nikmati mentari. Pariwisata harus tetap berlari. Meski anggaran turun, kita tetap beraksi. Terima kasih dan sekarang ini penting nih kita mendengarkan beberapa catatan dari Ibu Ledia Hanifah, perwakilan dari fraksi PKS, di samping mungkin pandangan dari fraksi PKS terhadap anggaran, namun juga sebagai anggota Balek bisa memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Hatur nuhun. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang berbahagia. Meskipun ada semburat duka, Pak Menteri beserta seluruh jajaran, alhamdulillah terima kasih atas kebersamaan selama 5 tahun ini. Ada banyak hal yang menjadi tambahan kebaikan insya Allah dan mudah-mudahan juga ada banyak perbaikan-perbaikan yang sudah kita lakukan bersama. Fraksi PKS mencatat pertama,
kita masih belum menyiapkan anggaran untuk 2025 jika harus memperpanjang pembahasan tentang rancangan undang-undang tentang kepariwisataan. Rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Karena tadi sebagaimana diamanatkan oleh Ibu Ketua, kita sudah menerima surat Presiden berkaitan dengan hal ini yang mengamanatkan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Bappenas serta Menkumham untuk membahas rancangan undang-undang tentang pariwisata yang sesungguhnya masih bisa dilakukan karena periode ini akan berakhir di tanggal 30 September, tapi tentu mengingat proses setidaknya kita bisa menyelesaikan tanggal 23 September. Amanat dari pimpinan DPR untuk membahas hal tersebut di Komisi 10 DPR RI sudah ada, sudah tiba pada kita dan tentu kita akan melakukan, kami berharap di masa sidang ini kita bisa melakukan pembahasan. Jikapun bisa diselesaikan, alhamdulillah. Jikapun tidak, berarti kan kita bisa mengusulkan untuk melalui mekanisme carry over sepanjang kita sudah pernah melakukan pembahasan tingkat 1 antara DPR dengan pemerintah. Jadi kalaupun mekanisme carry over berarti harus dianggarkan di tahun berikutnya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan anggaran Kemenparekraf sendiri. Kami memandang sebenarnya ada potensi yang belum kita garap besar. Selama ini kita banyak fokus pada kepariwisataan. Tapi desain kita pada ekonomi kreatif masih belum secara lebih dalam detail melihat potensi-potensi besarnya. Bagaimana kemudian sektor ekonomi kreatif ini bisa mendukung produk-produk kita di dalam yang berada dikelola oleh kementerian lain, kementerian lembaga lain. Contoh misalnya ketika kita mendorong produk-produk ekspor, tentu bantuan dari salah satu subsektor ekonomi kreatif, desain produk, desain itu menjadi bagian yang sangat penting karena ketika melihat tampilan sebuah produk yang pertama dilihat adalah tampilan pertamanya. Dan ini masih belum digarap secara benar oleh kita. Saya tidak tahu apakah kita sudah memiliki rencana induk desain Indonesia. Jika kita punya rencana induk desain itu akan mengarahkan, bukan berarti kita mengatur-atur orang harus mendesain seperti apa, tidak. Tetapi ketika kemudian kita membangun branding melalui desain itu, kemudian juga produk-produk akan menjadi lebih tajam dan orang akan tahu bahwa ini adalah produk Indonesia. Jadi sekalian juga mengusung desain yang baik, juga pada saat yang bersamaan membranding Indonesia. Ini kan satu hal yang belum terlalu kuat gitu ya. Artinya bukan bab lembaganya, sebenarnya koordinasi para desainer itu menjadi penting. Yang ketiga adalah pemanfaatan produk, kalau kita bilang produk-produk berbasis limbah gitu. Nah pada dasarnya ini memiliki nilai tambah yang luar biasa dan pada saat ini trennya di dunia adalah ekonomi hijau. Dan itu menjadi bagian yang sangat peran besar dari para desainer itu menjadi bagian yang sangat penting. Jadi selain dari pariwisata tentu dari sisi ekonomi kreatif yang selama ini masih fashion, kria dan juga kuliner, kita perlu mendorong yang belum terdorong secara masif bagi kita. Sehingga dan membangun kolaborasi. Mas Menteri kan selalu menyebutkan kolaborasi gitu ya. Kolaborasi katakanlah para pembuat permainan, games sebetulnya bisa bergabung bisa menjadikan itu sebagai pusat sumber belajar daripada orang yang ketagihan, tapi bisa jadi pusat sumber belajar anak-anak tentang sejarah, tentang teknologi, tentang segala macam yang itu bisa menjadi nilai tambah yang luar biasa bagi bangsa kita. Demikian catatan-catatan dari fraksi PKS yang ke depan diharapkan nanti bisa dioptimalkan dan kemudian bisa menjadi bagian yang kita perhatikan dengan baik, meskipun kita tidak tahu nanti kementeriannya akan tetap berada di situ atau tidak, tetapi
niat kita adalah untuk memperbaiki semua sektor di pariwisata dan ekonomi kreatif dengan baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS menyetujui pagu alokasi anggaran belanja Kemenparekraf Baparekraf RI tahun anggaran 2025 sebesar 1.347.951.000 rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Ledia. Dan sekarang kita dengarkan pandangan fraksi Partai Amanat Nasional kepada Ibu Dewi Koryati. Kami persilahkan. Terima kasih Teteh Ketua yang paling keren. Hatur nuhun saudariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati saudaraku Menteri beserta seluruh jajaran, yang kami hormati juga saudaraku anggota DPR RI Komisi 10 dan seluruh yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama saya ingin atas nama fraksi Partai Amanat Nasional ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya atas kemitraan yang telah berlangsung selama ini dan juga atas perkenannya sehingga banyak program yang bisa dilakukan di daerah-daerah pemilihan dari para anggota dewan. Kemitraan ini menyebabkan program-program itu bisa dilaksanakan jadi lebih merata dan juga bisa lebih tepat sasaran karena kita bisa meletakkannya di tempat-tempat yang menurut kami itu adalah tempat yang tepat dan isu yang tepat untuk diberikan penguatan. Nah, saudaraku yang berbahagia, dalam hal ini juga fraksi Partai Amanat Nasional ingin menyampaikan untuk harapan ke depannya bahwa pembangunan sumber daya manusia bagi pariwisata harus tetap dilakukan dan ditingkatkan. Dan juga untuk pelatihan-pelatihan untuk ekonomi kreatif yang bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan itu akan bisa lebih tajam untuk diperhatikan. Karena saudaraku, ekonomi kreatif itu adanya sampai ke desa-desa. Saudaraku yang berbahagia, juga kami ingin menyampaikan bahwa dalam periode ini melekat sekali perhatian saudaraku Menteri terhadap desa wisata. Dan kami berharap juga bahwa desa wisata nantinya akan menjadi primadona yang diperhatikan dengan baik dan juga diperhatikannya itu dalam bentuk anggaran yang lebih baik lagi. Karena pengalaman kami selama 5 tahun ini mengawal desa wisata, memang itulah yang memberikan dampak bagi pariwisata di daerah dan itu berdampak bagi kemajuan peningkatan ekonomi di daerah tersebut. Dan terakhir tentu fraksi PAN memohon juga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam kemitraan kita ini ada yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui pagu alokasi belanja tahun anggaran 2025 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebesar 1,768.347.951.000. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terakhir tentunya ada pantun spesial. Membeli batik ke Bengkulu, karya seni penuh keindahan. Mas Sandi dan Komisi 10 maju bersatu, membangun Parekraf menjadi terdepan.
Aduh. Terima kasih saudariku Dewi Koryati. Jadi tadi semua sudah mewakili fraksinya masing-masing menyatakan persetujuannya terhadap pagu anggaran dan juga ada sedikit penyampaian terkait rencana pembahasan RUU kepariwisataan. Jadi kami berikan kesempatan kembali kepada Mas Menteri untuk menyampaikan respon atau tanggapan kepada apa yang sudah disampaikan oleh beberapa anggota. Dan setelah itu kita nanti mungkin akan menyampaikan konsep keputusan atau kesimpulan raker hari ini. Silakan Mas. Terima kasih Bu Ketua, pimpinan dan para anggota Komisi 10 DPR RI yang kami banggakan dan kami hormati. Pertama-tama tentunya kita ingin memberikan apresiasi terhadap leadership dari Komisi 10 DPR RI yang memperjuangkan kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif kita di dalam setiap kesempatan. Kami merasa perjuangan ini sangat terbantukan oleh Komisi 10 dan dalam 7 kali pertemuan di 2024 untuk anggaran 2025 ini, walaupun hasilnya 1,7 triliun, tapi kami tetap bersyukur karena kami diajarkan bahwa jika kita bersyukur maka mudah-mudahan ditambahkan nanti nikmatnya di pemerintahan selanjutnya. Jadi Ibu Ketua Bu Hetifah menanggapi Kakak Rosi, kami akan terus tingkatkan koordinasi, sharing informasi, kolaborasi, dan kami berharap juga nanti provinsi maupun kabupaten kota menganggarkan lebih baik parekraf, karena kami juga khawatir jika anggaran di pusat ini kecil maka menjadi inspirasi di daerahnya juga kecil. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, karena di pusat ini mungkin adalah masa transisi. Kita harapkan beberapa daerah seperti di 5 destinasi super prioritas Sulawesi Utara misalnya itu menganggarkan besar sekali untuk pariwisata ini, mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. Kami tentunya berterima kasih bahwa semua setuju untuk tambahan anggaran, dan walaupun kali ini tertutup kesempatannya, tapi masih ada ruang di kemudian hari untuk terus diperjuangkan. Jadi terima kasih Bu Hetifah. Untuk Prof Johar terutama, selamat dulu nih kesebelasan kita, timnas kita bisa menahan Saudi Arabia dan Australia, mengingatkan masa-masa jayanya dan dahsyat sekali. Saya akan membawa catatan, kebetulan pengelola airport kita baru melakukan penggabungan, baru merger dengan nama sekarang InJourney Airports, yang nanti juga tentunya kita akan tingkatkan. Ini adalah pengelola bandara nomor 5 skalanya terbesar di dunia, harus meningkatkan pelayanannya. Saya sepakat nanti dengan tentunya koordinasi kami dengan imigrasi, bea cukai, dan juga karena ada MPOX ini mengenai Electronic Health Declaration, ini kita akan tingkatkan bagaimana pelayanan, jangan sampai nanti wisatawan baru sampai saja kenangan pertamanya saat mendarat itu bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi terima kasih Prof Johar catatannya, dan mudah-mudahan nanti di Prof Azam di fatwanya pemerintahan selanjutnya ini nambah kita Prof. Partai nostalgia saya ini, Partai Gerindra yang akhirnya berkuasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Buat Bu Ratif,
Bu Ratih, saya sudah berkoordinasi juga sama Ibu Wakil Ketua MPR, dan kebetulan Indonesia baru saja mendapatkan penghargaan menjadi the best adventure tourism in the world. Nah, ini baru diumumkan beberapa waktu yang lalu di Manila, dan ini harus kita jaga. Dan pasca COVID ini pertumbuhannya memang baik, dan kekuatan kita ini selain nature, culture, dan adventure adalah wisata sejarah. Nah, Borobudur kita telah menerima semua masukan, aspirasi, termasuk dari Ikatan Ahli Arkeolog Indonesia, dan tadi pagi sudah kami melakukan rakor dipimpin oleh Pak Menko Marves, melibatkan IAI juga, dan seluruh pihak stakeholders telah memutuskan untuk melakukan penundaan pemasangan catra, menunggu proses yang kira-kira akan mengambil waktu 1 tahun yang sesuai dengan prosedur undang-undang maupun juga melibatkan UNESCO dan para ahli. Raker tersebut juga menetapkan 18 September nanti keluangan Bapak Presiden waktunya. Borobudur ini setelah menunggu lebih dari 30 tahun akan dikelola satu badan yang memiliki otoritas yang mengkoordinasikan atau single authority di Borobudur ini, jadi tidak ada tumpang tindih lagi, dan ini perpresnya juga akan difinalisasi tanggal 18 September. Menariknya memang Borobudur ini, saya baru mendapat feedback dari Menteri Palestina yang kunjungan kerja ke Borobudur, dan di sana dia sangat terkesan dengan pengelolaan terutama mengenai toleransi beragama. Mereka itu mengelola situs-situs arkeolog, situs-situs sejarah berkaitan dengan 3 agama besar. Tapi di sini ada 5 agama, karena selain daripada ada Candi Buddha di Prambanan Candi Hindu, tapi ada juga gereja baik Katolik dan Protestan, dan juga ada masjid yang nanti akan diresmikan, Masjid Agung Jawa Tengah di kawasan Borobudur. Jadi beliau sangat terkesan, dan yang paling bisa menjadi catatan bagi dia yang tidak akan terlupakan kenangannya adalah desa wisata. Jadi beliau menyampaikan desa wisata ini menjadi inspirasi bagi mereka nanti mengembangkan di Hebron, di Jericho maupun di daerah-daerah di Palestina yang sebagai kekuatan daripada pariwisata berbasis sejarah. Nah, khusus tadi mengenai angka anggaran yang memiliki multiplier effect, memang sekarang ada gelombang PHK, dan sebetulnya sektor parekraf inilah yang paling memiliki potensi untuk melawan laju PHK, karena setiap rupiah yang diinvestasikan di sektor parekraf ini kemampuan menciptakan lapangan kerjanya 6 kali lipat. Jadi kami ingin mendorong nanti kami bekerja sama dengan industri, akademisi, semua akan menyikapi penurunan anggaran tadi yang disampaikan oleh Abang Davi, di mana kita akan meningkatkan kolaborasi, kreativitas, dan data driven management. Jangan sampai nanti ikatan kita yang selama ini sudah sangat baik akan menurunkan kinerja kita. Jadi jangan khawatir penurunan anggaran, kami akan pastikan untuk tidak menurunkan kinerja di tahun 2025. Dan capaian kita ini sudah menjadi perbincangan di dunia pariwisata luar negeri. Banyak sekali yang membandingkan anggaran kita dengan anggaran luar negeri, dan tentunya kita akan terus berlari untuk optimalkan bukan hanya kolabor aksi ya Bu Ledia, tapi kolabor asik. Jadi kita mudah-mudahan bisa menuntaskan ini. Memang kali ini kemungkinan pertemuan terakhir, tapi karena ada pembahasan mengenai undang-undang perubahan pariwisata, mudah-mudahan kita ada kesempatan bertemu lagi, dan kami akan pastikan
akan ada penyiapan anggaran nanti di Januari 2025 untuk pembahasan dan untuk revisi atau perubahan undang-undang kepariwisataan ini, sehingga ini bisa di carry over dan ada mata anggarannya. Kami melihat memang potensinya ini untuk kolaborasi sangat besar. Kami akan melibatkan KL lain untuk desain dan kelas ekspor juga dengan Kementerian Perdagangan. Dan untuk produk berbasis ramah lingkungan ini salah satunya saya pakai produk dari desa wisata di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini EcoPrint yang di Padu, ini salah satu yang bisa menjadi bagian daripada kolaborasi kita ke depan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas semua bimbingannya, dan terakhir mungkin ini dari Ibu saudaraku Bu Dekor, terima kasih Bu, dan saya ingin membalas pantunnya. Pariwisata memang masa depan. Oleh karena itu jangan lupa anggaran. Terima kasih kemitraannya. Mudah-mudahan tetap kebersamaan silaturahim kita tetap terjalin dengan baik. Saya dari lubuk hati yang paling dalam mewakili rekan-rekan semua, tadi Mbak Wamen juga hadir, walaupun harus ke istana, bahwa kami merasakan bahwa saat saya awal-awal masuk ini kita seperti mitra kolega kerja, tapi di akhirnya kami merasa sebagai keluarga. We're part of the family. So we love you, Komisi 10 DPR RI. Dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap meridhoi perjuangan Bapak Ibu sekalian demi kemajuan bangsa Indonesia. Yeah. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gimana? We love you too, Kemenparekraf RI. Jadi walaupun pertemuan resmi terkait anggaran hari ini berakhir, saya yakin hubungan kerja yang baik dan saling dukung ya antara kita akan terus berlanjut, dan masih banyak peluang-peluang untuk kita bekerja sama dalam upaya mengangkat potensi Indonesia di bidang pariwisata dan ekraf di mata dunia. Nah, teman-teman semuanya, izinkan saya membacakan konsep keputusan dan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Sesuai dengan pasal 98 ayat 2 huruf C dan huruf F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan berdasarkan surat Ketua Badan Anggaran DPR RI nomor B/11-277-AG-02/09/2024 tertanggal 10 September 2024 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2025, Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu definitif Kemenparekraf Baparekraf RI tahun anggaran 2025 sebesar 1.368.347.951.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Mohon teman-teman anggota Komisi 10 dan juga teman-teman dari Kemenparekraf Baparekraf RI bersama menyimak. Per unit utama kita membagi 9 satker pusat dan 1 tugas pembantuan Badan Pelaksana Otorita dan UPT Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata sebagaimana tertulis di layar. Dengan total seperti yang juga tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana teman-teman? Bu Sesmen? Baik, untuk anggaran dengan jumlah yang sama dibagi per program, fungsi pariwisata dan pendidikan
sebagai berikut. Program kepariwisataan dan ekonomi kreatif 581.373.489.000 rupiah. Program dukungan dan manajemen 637.954.361.000 rupiah. Kemudian program pendidikan dan pelatihan 304.577.581.000 rupiah dan program dukungan dan manajemen 244.442.520.000 rupiah dengan total jumlah yang sama. Per jenis belanja seperti tertulis bisa dibagi kepada 3, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dan per sumber dana terdiri dari rupiah murni, PNBP, PLN, dan BLU. PLN kosong. Ya. Dengan demikian, kalau memang semua angka-angka sudah kita setujui, Komisi 10 dan Kemenparekraf, Bapak Rekraf sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat akan dilaksanakan oleh Kemenparekraf Bapak Rekraf RI dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi 10 DPR RI selama pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025 yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam rangka pengawasan sesuai pasal 227 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi 10 DPR RI meminta Kemenparekraf Bapak Rekraf RI untuk menyerahkan bahan tertulis mengenai DIPA tahun anggaran 2025 paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN 2025 ditetapkan di rapat paripurna DPR RI. Baiklah, Mas Menteri dan jajaran, Bapak Ibu teman-teman, demikian saya tadi telah membacakan konsep keputusan kesimpulan raker kita pada hari ini. Selanjutnya, jika ada perbaikan ataupun tambahan dari konsep tersebut kami persilahkan, mungkin dari Mas Menteri dan Ibu Ses, teman-teman semuanya, teman-teman anggota, apakah konsep kesimpulan keputusan rapat yang tadi sudah disampaikan dapat disetujui menjadi keputusan dan kesimpulan rapat kita? Setuju? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup rapat kerja kita kali ini, sekali lagi beberapa patah kata kepada Menparekraf. Iya nih kayaknya enggak kata akhir lagi disebutnya di sini ya. Kata akhir Menparekraf kepada kita semua yang hadir pada rapat hari ini. Silakan. Bu Hetifah, Bu Ledia, Prof. Johar, Kakak Rosi, Kakak Rati, dan saudaraku Dewi Koryati, susah ya mengucapkan hal yang kami rasakan, karena kalau kita melihat tidak terbayangkan saat COVID kita hadapi situasi yang sangat-sangat pelik. Tapi kami merasa dengan kemitraan bersama Komisi 10, kita memiliki mitra yang handal dalam mengatasi situasi yang benar-benar pada saat itu sangat dirasakan berat. Bayangkan lebih dari 5 juta lapangan kerja yang hilang. Tapi berkat perjuangan kita bersama, bukan hanya kita bisa menciptakan kembali lapangan kerja yang banyak dikeluhkan oleh para masyarakat parekraf, tapi kita bisa menciptakan produk-produk baru seperti desa wisata, produk ekonomi kreatif yang sekarang menjadi tulang punggung kehidupan mereka.
dan ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan serta persahabatan. Ini kekeluargaan yang kami rasakan. Dan pasti selama 5 tahun ini kami punya kehilafan, kami mohon maaf. Kalau ada tutur kata, perbuatan, kurang koordinasi, kurang update, atau apapun yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Dan untuk kedepannya kami meyakini di pemerintahan yang baru nanti pariwisata and ekonomi kreatif are in good hands. Ada di tangan yang baik, di tangan Komisi 10, dan kita bisa menjadi lokomotif pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas. Dari kami, kepercayaan ini tentunya kami limpahkan kepada Bapak Ibu Komisi 10. Mudah-mudahan amanah ini bisa kita perjuangkan bersama. Terima kasih. Terima kasih, dan kami juga atas nama pimpinan dan anggota Komisi 10 mengucapkan selamat dan sukses untuk Mas Sandi dan jajaran atas berbagai program-program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan saya sangat yakini kita terus bisa bekerja sama menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Berjalan sendiri tidak berani. Mendengar suara kucing langsung berlari. Terima kasih Mas Sandi dan Bapak Ibu yang sudah hadir di rapat hari ini. Parekraf berjaya, majukan negeri. Kita akan tanda tangani dokumen anggaran dan berfoto-foto. Mudah-mudahan ya Mbak Desi, kita masih bisa bertemu lagi di dalam pembahasan RUU Kepariwisataan yang akan datang. Kami atas nama pimpinan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kepada Mas Menteri dan jajaran atas segala hal yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja kami Komisi 10 telah lakukan. Dan kami tutup rapat kerja hari ini secara resmi dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.